Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, alhamdulillah. Hai, belum semangat. Tambah dulu Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sudah semangat kalau begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelatihan dasar CPNS dan kita memasuki mata pelatihan kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Sebelumnya, kita berkenalan dulu deh, karena katanya tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kenal juga. Ya, jadi itu aja putar-putar ya. Oke, nama saya Melvin Salahuddin. Kalau pagi di kantor saya dipanggil Melvin. Kalau malam saya dipanggil Melsa. Tahu apa Melsa? Bukan. Melvin sayang. Kalau malam itu panggilan khas istri saya kalau malam ya. Oke, itu perkenalan singkat kita. Sekalian saya mau kenalan sama Bapak Ibu sekalian. Barangkali Ibu ini dari mana? Tolong disebutkan di mana. Kayaknya ini kayak anggota Blackpink dari Korea. Saya baru tahu ada anggota Blackpink tertarik jadi CPNS. Oke, silakan Bu. Saya dari Dinas Pendidikan dari Kabupaten Bandung, Pak. Oke, makasih Bu. Sudah berapa lama tugasnya? Ini hampir 6 bulanan. Oke, terima kasih Bu. Kalau yang sebelah sini, ini dari mana? Ini betul-betul anggota girl band dari Korea ini. Silakan Bu. Iya Pak, kebetulan saya dari Kota Makassar, Iya. saya kerja di rumah sakit. Oke, rumah sakit apa Bu? Rumah sakit ibu dan anak. Jadi, Oke. kalau Bapak punya anak, ibu istri mau melahirkan boleh. Oke. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mata pelatihan kita, yaitu analisis isu kontemporer. Oke, ada yang tahu isu itu apa? Masalah Oke, masalah. Ibu Andri ada? Isu. Ya, apa ya? Hal negatif. Oke, hal negatif. Oke, sana poin penting. Terima kasih Bu juga ya. Poin penting. Oke. Poin-poin penting. Jadi kita ambil aja yang general, yang umum. Definisinya itu adalah poin-poin penting untuk dibicarakan. Kontemporer ya kekinian lah. Jadi poin-poin penting yang kekinian yang dibicarakan. Oke. Tadi malam saya berusaha mencari perspektif dari beberapa orang dan saya menemukan anak saya dan saya tanya, isu apa sih yang kontemporer buat kamu? Karena anak saya ini umurnya 19 tahun. Jadi tentu agak berbeda perspektifnya dengan saya. Dan unsurprisingly, karena dia 19 tahun ketika saya tanya isu kontemporernya apa, maka dia menjawab satu adalah ini, The Avengers. Ini adalah bagi dia adalah salah satu isu penting yang untuk dibicarakan, isu kontemporer. Kemudian apa lagi? BTS. Katanya ini BTS ini inspiring. Dia membuat bahkan dapat merubah hukum di Korea, hukum wajib militer di Korea, karena ternyata BTS ini sangat mendunia dan akhirnya karena sangat mendunia maka pemerintah Korea mengalah untuk tidak mewajibkan mereka untuk ikut militer di usia 18 tahun. Diundurlah sampai ke 30 tahun. Jadi BTS sekarang ada istilah di Korea namanya BTS Law, hukum BTS. Gara-gara BTS maka hukum itu dilonggarkan. Oke, ini salah satu perspektif dari anak saya. Selanjutnya, tidak ketinggalan, Blackpink anak saya. Oke, Blackpink katanya ini salah satu ya girl band yang sangat. Kemudian anak laki-laki saya tanya teman anak laki-laki saya, yang dia jawab PUBG Bapak Ibu. Ini adalah perspektif dari anak saya. Lagi saya ulangi. Kemudian Mobile Legend. Nah, ini
Kita sepakat sama-sama, YouTube salah satu isu penting yang sangat kontemporer untuk saat ini. Tadi ini adalah perspektif yang saya dapatkan tadi malam dari anak saya dan temannya. Nah, sekarang apa sih isu kontemporer menurut Bapak Ibu, teman-teman? Oke. Kalau begitu saya bagikan kertas Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu menempel. Saya bagikan kertas dulu. Jadi sebentar ditempel di papan tulis. Apa isu-isu kontemporer yang ada di benak Bapak Ibu? Oke? 2 minutes, is it okay? Oke. Oke, silakan. Silakan Bu. Oke. Here he goes. Oke, Bu. Sekarang Ibu Andri. Silakan Bu. Oke. Silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai. 2 minutes is over. And then kita lihat apa isu kontemporer menurut Bapak Ibu sekalian. Pertama itu saya lihat ada yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Pelakor Bapak Ibu sekalian. Pasti ibu-ibu yang tulis ini. Ibu-ibu, mungkin ibu yang di sebelah sana kan? Ngaku aja kan? Oke, selanjutnya. Ada drama Korea juga, berarti sama dengan perspektif anak saya nih. Berarti di sini ada juga milenial di sini. Oke? Oke. Kemudian climate change. Climate change salah satu isu yang sangat saya suka, fantastik, karena kebetulan saya pernah meneliti tentang climate change. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah isu-isu yang kontemporer yang menurut Ibu sangat kontemporer sekarang, isu-isu yang sangat kontemporer saat ini. Kita simpan dulu untuk saat ini, kita simpan dulu isu-isu kontemporer ini. Kita akan mengelaborasi nanti. Kita akan menentukan apakah isu-isu yang kita daftar ini merupakan isu strategis bagi Bapak Ibu sebagai pelayan publik. Oke, kita simpan dulu, kita tidak hilangkan. Oke. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti mata pelajaran pertama Wasbang, jangan lupa. Kemarin Bapak Ibu masih ingat apa yang dibawakan di Wasbang? Barangkali Ibu Tuti. Silakan Bapak Bu. Oke, ya oke. Ibu Andri ada masukan atau sama dengan Ibu Tuti? Sama aja Pak. Oke. Yang penting poinnya adalah Wasbang adalah penguatan hakikat. Anda harus kuat dulu sebagai PNS, dalam diri Anda sudah tertanam wawasan kebangsaan, bagaimana memandang Indonesia itu sebagai bangsa Indonesia dan harus kuat. Kemudian kita masuk ke mata pelatihan kedua adalah analisis isu strategis. Di mana Anda sebagai PNS, jangan lupa fungsi Bapak Ibu sekalian, 3 itu, sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat bangsa. Kita menganalisis isu-isu dan memetakan secara kontekstual, dan bagaimana isu Bapak Ibu itu mengantisipasi isu tersebut, dengan menggunakan modal-modal madani, modal-modal kemanusiaan yang Bapak Ibu punya dalam diri masing-masing, dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tempat kerja masing-masing. Oke? Kita lanjut, let's move on. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, hari ini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu. Saya tidak akan menjadi dosen Bapak Ibu. Kita sama-sama mengeksplor, mengelaborasi. Dan tadi sebagai saya perkenalkan di awal, saya itu di depan mobil dan saya hari ini berdiri sebagai driver Bapak Ibu. Membawa kita untuk mencapai tujuan yang ini. Silahkan, kita diharapkan untuk memahami konsepsi perubahan di lingkungan strategis dan berpikir kritis dengan bagaimana cara menghadapi perubahan lingkungan strategis dan bekerja secara profesional. Oke, ini hasil yang diharapkan. Kita bersama-sama ke sini dan saya akan menuntun Bapak Ibu. Oke, let me be the guide, let me be your driver. Do we have a deal? Oke, thank you. Oke, indikatornya ini Bapak Ibu baca. Bapak Ibu akan menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Untuk sesi ini kita akan membahas yang pertama saja yang ini. Ini saja dulu.
Yang berikutnya kita pada sesi kedua nanti. Ini perubahan lingkungan strategis. Oh, ternyata ada yang kelupaan satu, tapi tidak apa-apa karena kita akan membahas satu ini. Oke, sekarang perubahan lingkungan strategis. Kira-kira menurut Ibu perubahan lingkungan itu strategis bagaimana? Kita masuk dulu ke konsep perubahan. Ini adalah pernyataan beberapa orang tentang perubahan. Pertama, ini dia bilang kesalahan kita bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Oke? Yang kedua, jangan berhenti membayangkan apa yang dilakukan di masa depan dengan melihat masa lalu. Dari ketiga pernyataan ini saya lihat kuncinya ada tiga, adalah let's move on. Let's move on. Apakah kita tetap berkiblat ke belakang atau tidak, tetap kita harus maju ke depan. Oke, ini adalah bisa bahan renungan kita. Kemudian, saya tanya Bapak Ibu semua, apa sih yang Bapak Ibu maksudkan soal perubahan? Kita tidak usah mendefinisikan deh. Apa yang Bapak Ibu rasa tentang perubahan? Transformasi, Bapak Ibu sekalian. Ibu Tuti mengatakan transformasi. Transformasi. Kalau Ibu Andri ada yang ya? Masa, oke. Masa, oke. Banyak Bapak Ibu perubahan konsep-konsep yang tentang perubahan. Intinya adalah kita bawa ke satu konteks, put it into konteks, dan kita membayangkan apa itu perubahan. Contoh sederhananya adalah, saya dulu anak-anak, sekarang saya orang tua. Dulu saya masih muda, sekarang tua. Ada perubahan yang terjadi, dan seperti Superman, kita lihat Clark Kent menjadi Superman. Ada perubahan yang terjadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu adalah konsep perubahan. Tidak usah kita mendefinisikan. Silahkan Bapak Ibu mendefinisikan sendiri dari konsep tersebut. Kita lanjut. Nah, dari perubahan tadi, satu hal yang pasti adalah perubahan adalah sesuatu yang adalah keniscayaan. Pasti terjadi. Perubahan yang tadinya bukan sesuatu yang berbeda saja, namun harus lebih baik dari itu. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, let's move on. Oke. Nah, Bapak Ibu, perubahan tadi kita sudah mengerti, melihat tentang konsep perubahan. Sekarang kita masuk sebagai peran Bapak Ibu sebagai PNS. Perubahan lingkungan strategis. Nah, menurut Brenner dalam Peron, ada 4 level lingkungan strategis yang dihadapi oleh PNS. Ada beberapa lah. Di sini ada individual, family, community, culture. Ada beberapa tingkatan dan fokus perhatian kita adalah mulai membenahi diri dari diri kita sendiri dulu. Kemudian lompat ke family, community, society, dan global. Ini adalah spektrum lingkungan strategis di mana terjadi banyak perubahan, di mana banyak pengaruh yang terjadi. Dan sebagai PNS, Bapak Ibu selalu ingat bahwa telah memilih PNS dan kita mempunyai tugas penting, 3 tugas penting selalu dalam konteks ini. Makanya fokusnya adalah selalu di sini. Nah, bagaimana kita bertahan dalam perubahan itu? Tidak mungkin Bapak Ibu kita tidak terlibat dalam perubahan itu. Kita ada dalam spektrum perubahan itu, dalam dinamika perubahan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dampak positif yang harus kita cermati. Saya skip aja. Nah, dihadapkan pada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Bagaimana kita bertahan dalam itu, pengaruh-pengaruh tersebut? Di sini diharapkan adalah modal insani Bapak Ibu sekalian. Modal insani yang diharapkan Bapak Ibu sebagai shield, sebagai bulletproof. Kata BTS ada lagunya namanya bulletproof. Tidak tembus dari peluru. Walaupun pengaruh datang, sangat bagus, sangat indah, sangat dinikmati, tetapi sebagai PNS kita tetap bertahan dalam pengaruh tersebut. Kita berada dalam dinamika perubahan, tapi tetap bertahan dengan identitas kita sebagai PNS. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah memasuki waktu, sesi selanjutnya kita
ambil setelah laksanakan setelah break. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sedikit bahwa tadi ada konsep perubahan. Ada yang mau bantu, Bu? Perubahan tadi apa? Ada yang ini tadi? Transformasi. Oke, transformasi. Ibu Andri tadi mengucapkan ada masa, terkait dengan masa. Oke, apapun yang kita definisikan, ada konsep perubahan. Kemudian masuk dalam konteks itu ada perubahan lingkungan strategis di mana PNS akan menghadapi perubahan, terlibat dalam dinamika perubahan itu, tapi dengan tetap memegang jati diri kita sebagai PNS. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya untuk sesi ini. Kita lanjutkan setelah istirahat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.